kaku ya? Pelok, iya pelok. Lalu nggak bisa ngomong. Nggak bisa ngomong. Sekarang alhamdulillah ya Allah. Bersyukur kepada Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Hari ini ya Allah telah sembuhkan, maka Allah. ibadahnya diperbaiki, Amin. salatnya dijaga, usahakan berjamaah. Amin ya. Ya, insyaallah kita deh. Iya Pak. Alhamdulillah. Oh. Ya, Bu. Terima kasih Pak. Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Barusan kita saksikan seorang hamba Allah yang selama 2 tahun lidahnya terkunci, sulit untuk bicara. Alhamdulillah dengan terapi Al-Quran, ruqyah syariah, Allah mengembalikan kesehatannya. Beliau begitu terharu, menangis, dan Allah izinkan beliau bisa bicara kembali. Saudara-saudaraku kaum muslimin yang dirahmati Allah, ternyata syifa yang ada di dalam Al-Quran masih ada sampai hari ini, dan insya Allah akan tetap ada sampai hari kiamat. Oleh karena itu kita orang-orang beriman seharusnya mengimani, meyakini, mempercayai bahwasanya Al-Quran memang adalah salah satu sebab datangnya kesembuhan bagi orang-orang yang sakit. Kita harus lebih yakin, lebih percaya informasi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Rasulullah memerintahkan kita agar kita menyembuhkan penyakit kita dengan Al-Quran, dengan madu. Alaikum bisyifa'ain, gunakanlah olehmu 2 sifat, al-asalu wal-Quran, madu dan Al-Quran. Dan hari ini kita saksikan betapa menakjubkan hamba Allah ini yang sudah 2 tahun sulit bicara kembali bisa bicara. Kita memang harus mulai belajar agar lebih yakin, lebih percaya dengan semua manusia hari ini lebih percaya dengan katanya orang, katanya ahli, katanya penelitian dan seterusnya. Kita saksikan orang kerja ke Korea, ditanya kenapa kamu kerja ke Korea, dia katakan katanya di Korea ini menjanjikan kesuksesan. Katanya. Nah, seharusnya kita lebih yakin, lebih percaya katanya Allah, karena apa yang disampaikan oleh Allah, apa yang disampaikan oleh Rasulullah itu mustahil salah dan pasti benar. Jadi dalam kehidupan di dunia ini, kalau kita menginginkan kesuksesan, kita menginginkan kebahagiaan, ikuti cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, ikuti cara hidup yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan pesan kepada Nabi Adam, yaitu kakek kita, sebelum diturunkan di bumi. Kita ini aslinya adalah penduduk surga, bukan penduduk bumi. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan atau mengeluarkan Nabi Adam dari surga untuk dipindahkan di bumi, Allah Subhanahu wa Ta'ala punya satu pesan kepada Nabi Adam, dan pesan ini berlaku untuk seluruh anak keturunannya Nabi Adam. Apa pesannya Allah? Pesannya Allah, kulnah bitu minha jami'a. Ya, keluar kalian semua dari surga, pindah ke bumi. Ya, tentu ini menggelisahkan, yang dimana sebelumnya kita hidup dengan fasilitas yang serba ada, tiba-tiba harus pindah ke bumi yang harus mencari dulu. Tapi karena kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala berpesan kepada Nabi Adam, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim walahum yahzanun. Walaupun kamu aku turunkan di bumi, segalanya harus mencari, tapi kamu nggak perlu takut. Kalau kamu mengikuti petunjukku, faman tabi'a hudaya fala khaufun alaihim, maka tidak ada ketakutan atas mereka, walahum yahzanun, dan mereka tidak akan dilanda kesedihan. Jadi kedukaan yang menimpa manusia, kesusahan yang menimpa manusia disebabkan satu hal, kita tidak mengikuti petunjuk yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita sakit, berobatnya ikuti petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengalami kesulitan dan kesusahan dalam hidup, solusi yang kita ambil adalah solusi yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita berbisnis, gunakan cara bisnis yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kita berpolitik, gunakan cara-cara politik yang diajarkan oleh Rasulullah. Karena Islam memandu seluruh jenak peristiwa dalam kehidupan kaum muslimin. Dan kalau kita mengikuti panduan yang datang dari Allah dan Rasulnya, insya Allah kita akan sukses di dunia dan sukses di akhirat. Barakallahu fikum.